Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 61 sampai dengan 73. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Materi pembelajaran 1. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca anak-anak, bacalah dengan nyaring. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Baik, kita cermati pada gambar yang pertama, anak-anak. Ini adalah gambar bunga kapas, bahan dasar untuk membuat kain katun. Di gambar kedua ada gambar bulu domba, tepatnya rambut domba anak-anak, bahan untuk membuat kain wul. Dan di gambar ketiga ada kepompong ulat sutra yang merupakan bahan dasar untuk membuat kain sutra. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Ayo berlatih anak-anak, bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Baik, di sini Ibu sudah memberi contoh untuk memberi garis bawah pada kalimat pertama anak-anak. Perlu anak-anak ketahui pada teks ini kalimat pertama di sini yang sudah digaris bawah ini merupakan kalimat utama. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Baik, Ibu bacakan kalimat yang Ibu garis bawah. Alinea pertama atau paragraf pertama, kalimat pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua, kalimat pertama, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba.
Paragraf ketiga, kalimat pertama, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, kalimat pertama, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan paragraf kelima, kalimat pertama, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Baik, Ibu akan memberi contoh. Ini dari teks bahan dasar pakaian. Isi ceritanya dari paragraf pertama kita ambil dari kalimat utamanya. Baik, Ibu bacakan dari paragraf ke-1 anak-anak. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ayo menulis anak-anak. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf, tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Baik, Ibu memberi contoh. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Pakaian-pakaian itu ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ada juga yang terbuat dari serat sutra. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Ayo mencoba anak-anak. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Baik, tampak pada gambar di sini ada motif segi 4 anak-anak. Ini bisa berbentuk belah ketupat ataupun bangun persegi nih. Di gambar kedua ada motif kain berbentuk bangun datar segitiga, persegi panjang dan juga bangun trapesium anak-anak. Segi 4 ini merupakan bangun datar trapesium. Di gambar ketiga ada motif bangun datar lingkaran dan juga persegi panjang anak-anak. Selanjutnya di gambar keempat di sini motifnya bunga. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin. Hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat dapat juga ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Ketiga, lalu buka lipatan kertas. Keempat, buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Namanya adalah sumbu simetri. Baik, kita amati bagian berikut anak-anak. Ini adalah kertas berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kertas itu dilipat menjadi dua bagian sama besar. Ke arah kiri kanan anak-anak melipatnya. Ini kedua bagian ini akan saling menutupi dengan tepat.
Saat dibuka dan kita beri bantuan garis putus-putus ini merupakan sumbu simetri, dan ini merupakan simetri lipat yang pertama pada bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, kertas yang berbentuk persegi panjang tadi kita lipat ke atas ke bawah menjadi dua bagian sama besar dan saling menutupi. Ini kedua bagian ini saling menutupi dengan tepat. Setelah dibuka, kita beri garis putus-putus pada bekas lipatan anak-anak. Ini merupakan simetri lipat yang kedua pada bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, bangun datar persegi panjang, kertas tadi dilipat sesuai dengan diagonal anak-anak, bentuknya seperti ini. Ini apakah saling menutupi dengan tepat? Ternyata tidak menutupi dengan tepat ini kedua bagiannya. Apakah ini simetri lipat? Bukan. Garis putus-putus ini bukan merupakan simetri lipat karena tidak saling menutupi dengan tepat tiap bagiannya. Bisa kita simpulkan bahwa bangun persegi panjang mempunyai dua simetri lipat. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Baik, kita cermati pada bangun datar persegi ini anak-anak. Simetri lipatnya ada 1, 2, 3, 4. Banyak simetri lipat pada bangun persegi ada 4. Baik, Ibu memberi tambahan penjelasan anak-anak pada bangun datar segitiga sama kaki. Di sini kedua sisinya sama panjang, anak-anak diberi tanda ini mempunyai satu simetri lipat. Ini satu simetri lipat, garis putus-putus yang berwarna merah. Simetri lipat ada satu. Selanjutnya pada bangun segitiga sama sisi, simetri lipatnya ada 1, 2, 3. Pada segitiga sama sisi ini ketiga sisinya sama panjang anak-anak, simetri lipat ada 3. Selanjutnya pada bangun segitiga siku-siku sama kaki. Ini segitiganya siku-siku, kedua sisinya sama panjang. Ini mempunyai satu simetri lipat. Simetri lipat ada 1. Ibu lanjutkan anak-anak. Di sini ada bangun datar trapesium sama kaki. Kedua sisinya yang di sini kiri kanan ini sama panjang mempunyai satu simetri lipat. Ini simetri lipat ada 1. Selanjutnya bangun datar layang-layang. Simetri lipatnya ada 1 anak-anak. Ini yang garis putus-putus berwarna merah. Simetri lipat ada 1. Dan selanjutnya bangun datar belah ketupat. Ini keempat sisinya sama panjang anak-anak. Ini bangun belah ketupat ini. Ini Ibu beri tanda dulu. Ini simetri lipatnya ada 2. Ini ke 1, ke 2. 1, 2. Simetri lipat ada 2. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu, cobalah menirukan gerakan itu. Yang pertama adalah gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. 8 kali 1 hitungan. Seperti dicontohkan pada gambar anak-anak. Kedua, gerakan menenun yang pertama. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah. Lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. 8 kali 1 hitungan. Seperti dicontohkan pada gambar anak-anak. Ketiga, gerakan menenun kedua. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan. Seperti dicontohkan pada gambar anak-anak.
Keempat adalah gerakan menjemur. Di sini kurang huruf N, anak-anak, Ibu tambahkan. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. 8 kali 1 hitungan. Lanjut ke materi Ayo Menari, anak-anak. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya Tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan meminta dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.